Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, kali ini kita masih membahas pelajaran yang sama, yaitu ayo membayar zakat. Namun untuk subtema kali ini adalah hikmah berzakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat menjadi salah satu ibadah wajib yang harus dilakukan oleh umat Islam. Terlebih lagi bagi mereka yang memiliki kelebihan harta. Dalam Islam, seseorang yang memiliki kemampuan materi atau harta berlebih diwajibkan untuk membantu sesama yang membutuhkan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan berzakat atau sedekah. Zakat adalah salah satu syariat yang diwajibkan dalam Islam. Sayangnya, kewajiban ini belum disadari sepenuhnya oleh sebagian kaum muslimin. Hal ini dikarenakan banyak di antara mereka yang kurang memahami akan hikmah zakat bagi kehidupan. Berikut ini adalah hikmah berzakat. Yang pertama, membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Zakat adalah solusi untuk mensucikan harta yang kita miliki. Mengapa? Karena di dalam harta kita terdapat hak milik orang fakir dan miskin. Sekalipun harta kita itu halal dan didapatkan dari jalan yang benar dan baik, namun di dalamnya ada pembersih untuk mensucikan jiwa dan membersihkan harta, yaitu melalui zakat. Dengan tujuan agar harta yang kita miliki menjadi suci dan berkah. Selain itu, apabila seorang muslim tidak menyempatkan dirinya untuk berzakat, maka ia akan mendapati hati yang sangat sempit. Sebaliknya, seorang muslim yang menyempatkan dirinya untuk berzakat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kelapangan hati dan menghilangkan kefakirannya. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Maksudnya adalah seseorang itu bisa karena penghasilannya tidak cukup atau juga karena mengalami kecelakaan. Untuk itu, kita sebagai seorang muslim, terutama yang memiliki harta benda, maka kita wajib membantunya dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa setiap muslim
diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, baik itu zakat mal, zakat fitrah, dan semua jenis zakat lainnya dengan jumlah dan syarat tertentu. Apabila kita menunaikan zakat, maka kita telah melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat merupakan ibadah yang berhubungan dengan Allah atau hablum minallah. Di sisi lain, zakat tidak hanya ibadah berhubungan dengan Allah saja, akan tetapi zakat merupakan ibadah yang berhubungan dengan manusia. Hal ini dikarenakan zakat memiliki manfaat dan kebaikan yang sangat banyak untuk manusia. Maka dari itu, zakat bisa dikategorikan sebagai bahan dari ibadah hablum minannas, yaitu ibadah yang berhubungan dengan manusia. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Kita hidup di dunia harus menolong orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dengan kita menolong sesama, otomatis saat kita membutuhkan pertolongan, maka orang lain pun akan menolong kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan membantunya. Untuk itu, kita harus mempunyai jiwa sosial yang tinggi agar terjalin hubungan yang baik antar sesama manusia. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Segala sesuatu yang kita miliki pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Salah satunya adalah harta benda. Harta benda yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka lakukanlah tindakan pada harta yang sesuai dengan Allah syariatkan, yaitu untuk menafkahi diri sendiri dan menafkahi orang yang wajib dinafkahi. Bayarlah zakat yang wajib, bersedekah dengannya kepada orang yang membutuhkan, dan berwasiat dengan harta setelah mati agar dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik atau untuk wakaf, sehingga akan menjadi sedekah jariah. Yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta hanyalah titipan ilahi. Semua harta Allah izinkan untuk kita manfaatkan di jalannya dalam hal kebaikan dan bukan dalam kejelekan. Jika harta ini pun Allah ambil, maka itu memang miliknya. Tidak boleh ada yang protes atau mengeluh. Tidak ada yang boleh merasa tidak suka, karena manusia memang orang yang fakir dan tidak memiliki harta apa-apa pada hakikatnya. Anak-anakku yang solih dan solihah, setelah kalian melihat dan mendengar video ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Mengapa dengan berzakat harta dan jiwa kita menjadi bersih?
2. Apa yang dimaksud dengan hablum minallah dan hablum minannas. 3. Sebutkan 3 tanggung jawab seorang muslim terhadap harta yang dimilikinya. 4. Apa yang kamu lakukan jika ada seorang muslim yang kaya akan tetapi enggan membayar zakat? Jelaskan. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.